Mari jemaat kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah dipersiapkan dalam rangkaian ibadah ini Bapa. Hati pikiran kami termasuk tubuh kami supaya kami bisa berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Bapa, sertailah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan bisa menyampaikannya kepada setiap kami, dan Roh Kudus akan menolong kami semua sehingga bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Bapa pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bersama-sama dari 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, tidak semua ayat akan dibacakan. Nanti di rumah saudara membaca sendiri supaya lebih meresapi dan memahami. Tapi kita akan membaca dari ayat 2 sampai ayat 12 dan kemudian ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, saya memberikan tema mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Hana pada waktu berkomunikasi, berbicara dengan Imam Eli. Aku mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Saudara, dari ayat-ayat ini kita akan belajar mengenai topik doa sebetulnya, ya, mengenai topik doa. Saudara, begitu
doa di dalam Alkitab kalau saudara dan saya memahaminya. Jadi contoh-contoh ayat-ayat Alkitab, tokoh-tokoh tentang doa banyak sekali. Tapi saudara ketika belajar Alkitab, membaca Alkitab, pelajarilah dengan baik-baik tokoh itu karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa. Ya. Kemudian selain itu saudara juga harus tahu situasinya, konteksnya, keadaannya. Jadi jangan sembarangan kutip ayat Alkitab, jangan sembarangan ambil contoh ayat Alkitab untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya, jangan begitu. Kita jangan menjadi orang Kristen yang terlampau lugu. Kata lugu ini sepertinya agak kurang baik, sifatnya negatif. Jadi orang Kristen itu seperti bodoh gitu loh. Maaf ya saya sebutkan itu. Kenapa saudara? Karena banyak sekali gereja-gereja di YouTube juga orang-orang menyampaikan contoh-contoh Alkitab doa dengan apa? Sembarangan, asal kutip dan memanfaatkan doa-doa tertentu untuk dijadikan komoditas. Ya, misalnya doa Yabes. Ya. Saudara dulu waktu saya pelayanan di Jakarta ada jemaat yang tanya, "Pak Pendeta, doa Yabes itu benar apa enggak?" Gitu ya. Benar apa enggak? Saudara kalau orang Kristen itu tanya dengan maksud yang baik, dengan maksud yang jujur, dengan maksud yang tulus, tentu kita melayaninya juga dengan enak, saudara. Tapi ada saja orang Kristen yang mungkin menanyakannya dengan maksud yang berbeda. Ya, mau cari tahu pendetanya ini tahu apa enggak mengenai doa Yabes. Ataupun mungkin orang tersebut mau menekankan doa Yabes adalah doa yang paling top, yang paling hebat. Ya, saudara pasti sudah pernah mendengar ya di YouTube ada orang yang mengkhotbahkan doa Yabes dan mengajak seluruh jemaat untuk apa? Seperti Yabes. Saudara tahu nggak Yabes itu seperti apa? Saudara tahu nggak latar belakang Yabes itu seperti apa? Saudara tahu nggak situasinya seperti apa? Kalaupun memang Alkitab memang mencatat bahwa Tuhan mengabulkan doanya Yabes. Tapi apakah doa Yabes ketika saudara dan saya doakan kepada Tuhan, maka doanya semua akan dipenuhi? Oh, jangan begitu, saudara. Jangan begitu, ya. Ada juga saudara mengatakan doa itu besar kuasanya. Ambil dari Yakobus 5 ayat 16, ya. Karena itu kadang kala ada lagu puji-pujian juga ngomong doa kalau dengan sungguh-sungguh didoakan akan besar kuasanya. Tapi saudara lupa ayat Alkitab itu, baca baik-baik Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Saudara di situ penekanannya apa? Doa orang benar. Nek kamu orang fasik, apakah kamu akan punya kuasa dalam doa saudara? Tak bisa. Doa orang benar, lalu apa? Dengan sungguh-sungguh didoakan. Lalu dalam konteks Yakobus itu dicatat oleh Yakobus, Elia itu manusia biasa. Saudara tahu kan itu konteksnya di situ. Elia itu manusia biasa, tapi Elia telah sungguh-sungguh berdoa, maka kemudian hujan turun. Sebelumnya dia juga berdoa tidak hujan, saudara, kering. Saudara, hebat enggak Elia? Bukan Elianya yang hebat, saudara. Bukan Elianya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Ya. Kuasanya itu adalah dari Tuhannya. Jadi saudara,
jangan sembarangan kutip ayat Alkitab. Ingat saudara, setan itu kutip ayat Alkitab senang dia. Mencobai Yesus pun dia kutip ayat Alkitab. Tapi apa? Kutip dengan sembarangan, tidak melihat konteksnya, itu setan. Jadi saudara, jangan kita berperilaku seperti setan, tanda petik saudara. Dalam arti apa? Tidak rohani. Memang setan itu makhluk rohani tapi tidak rohani saudara. Jadi saudara, kita jangan sembarangan kutip ayat Alkitab. Kita harus menjadi orang Kristen yang berhikmat. Kita menjadi orang Kristen yang cerdas. Karena apa? Karena roh Tuhan itu yang menolong kita ketika membaca Alkitab. Nah itulah namanya apa? Tuhan betul-betul diperlakukan sebagai Tuhan. Tuhan diperlakukan sebagai pemilik Alkitab yang mau berbicara kepada kita. Nah inilah saudara maksudnya. Ya. Karena itulah mari kita akan belajar bersama-sama prinsip doa menurut ajaran Alkitab. Dalam hal ini berkenaan dengan konteks Hana. Sekali lagi, hanya berkenaan dengan konteks Hana. Di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Jadi saudara masih banyak ajaran-ajaran mengenai doa di dalam Alkitab. Ya, tapi tidak mungkin saya menceritakan semuanya. Tapi dari konteks Hana ini kita akan melihat keindahan yang luar biasa dalam doanya Hana. Yang pertama saudara, wah kok jadi kacau ya, kok enggak keluar ya. Saudara, Hana berdoa dari kepedihan hati. Saudara kalau baca ayat Alkitab tadi saudara, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, saudara, Penina madu ya. Hana itu dimadu oleh Elkana. Karena Penina bisa memberikan keturunan kepada Elkana, sedangkan Hana tidak bisa, tidak beroleh keturunan. Maka saudara, Penina selalu melakukan perbuatan yang tidak baik, menyakiti hati Hana supaya Hana menjadi gusar. Bahkan kalau perlu Hana jadi marah-marah sama suaminya, menjadi orang yang karakternya jelek. Saudara, kalau ada orang yang menyakiti saudara, hati saudara gusar tidak? Wah, ngomel, gusar enggak? Setelah gusar terus akhirnya meningkat jadi apa? Marah. Tapi saudara, Hana tidak gusar. Tapi memang hatinya pedih karena disakiti. Pedih sekali, sakit sekali hatinya. Saudara, Hana sedih, pedih karena disakiti oleh madunya, walaupun dikatakan disayang sama suaminya. Sampai suaminya mengatakan, kenapa kamu tidak mau makan? Kenapa kamu sedih? Ayat yang ke-8 ya. Kenapa kamu sedih? Mengapa demikian? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Waduh, hebat ya. Tapi Elkana ini mungkin ya, ini mungkin banyak pria, mulutnya manis. Aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Tapi Elkana tidak pernah tahu sudah seperti apa kesedihan Hana. Tapi kalau betul lebih berharga daripada 10 anak laki-laki, memang kita tidak tahu sudah, karena Alkitab tidak menceritakan. Elkana bisa punya 2 istri karena apa? Apakah pertama menikah dulu dengan Hana
sangat cinta sama Hana. Waduh begitu cinta sekali, cinta pertama. Tetapi nunggu-nunggu nggak dapat anak. Sorry ya, saya kan perlu keturunan juga, nanti meneruskan nama nenek moyang, nama keluarga. Sorry ya, aku terpaksa ngambil lagi ya istri supaya bisa mendapatkan anak. Apakah begitu? Kita tidak tahu, karena Alkitab hanya tiba-tiba dikatakan Elkanah punya 2 orang istri. Tapi ada kemungkinan bisa begitu sudah. Kita ingat Abraham. Abraham gak punya anak, Sarah akhirnya apa? Memberikan budak perempuannya kepada Abraham untuk apa? Untuk memberikan anak bagi Sarah. Tapi memang kasus Abraham memang agak sedikit berbeda. Karena apa? Akhirnya budak itu tetap budak, bukan menjadi istri kedua dari Abraham. Tapi kalau ini sudah jelas, ini istri sah. Kalau betul sangat disayang, kok begitu ya? Nah inilah saudara, kadang-kala laki-laki itu bisa saja mulutnya manis ya, tapi kenyataannya enggak. Kalau betul sayang ya, kok begitu? Nah kembali lagi saudara kita kepada Hana. Hana begitu sedih sekali sampai dia menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Ungkapan kepedihan hati yang mendalam ini dinyatakan dalam bahasa Ibrani-nya itu sampai diulang-ulang. Itu menunjukkan sudah betul-betul sangat sakit. Bagaimana enggak sakit saudara? Bertahun-tahun, setiap kali perjalanan untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Penina, madunya Hana itu menyakiti hati Hana. Tujuannya cuma satu, gusar, jadi marah-marah, karakternya jadi gak baik. Kayak lagi saudara, orang yang sering marah-marah itu karakternya pasti akan tidak baik saudara. Itu pasti ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah saudara, kesedihan ini luar biasa sekali. Dia sangat-sangat pedih. Saudara, kita sadar bahwa saudara ingat bahwa poligami di masa lampau itu tetap adalah dosa. John Trapp mengatakan hal ini. Poligami selalu merupakan dosa. Walaupun itu terjadi dalam kehidupan para bapak leluhur Israel atau patriarkal ya. Dan para orang pilihan, itu adalah dosa yang sering diabaikan. Bersyukur di perjanjian baru sudah tidak ada lagi contoh-contoh tanda petik poligami. Kalau di dalam perjanjian lama banyak sekali contoh-contoh poligami. Bersyukur, kalau enggak saudara, nanti banyak orang di gereja poligami. Saudara, karena pada awalnya Tuhan memang memaksudkan pernikahan itu monogami. Tidak pernah Tuhan memaksudkan pernikahan itu adalah poligami. Jadi saudara, kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan menikah lagi dalam arti poligami, dia biasanya apa? Cari-cari alasan. Ya, saya tahu itu ada seorang hamba Tuhan itu di satu kota. Ya, saya menikah lagi, menikah dalam roh katanya. Ya, karena Tuhan memerintahkan saya. Waduh saudara, banyak ajaran-ajaran kacau. Ya, banyak ajaran-ajaran kacau. Ya, dengan alasan-alasan tertentu dikemas demikian. Saudara, karena itulah hati-hati ya. Kita tidak mau dipakai oleh si iblis ya dalam memanipulasi Alkitab. Nah, saudara, dalam poligami bagaimanapun juga akan terjadi persaingan. Persaingan salah satunya antara punya anak atau tidak punya anak.
Saudara ingat ya, sebetulnya Yakub tidak bertujuan poligami memang ya. Karena Yakub sangat suka ya kepada Rahel ya dibandingkan Lea. Tapi karena aturan tanda petik ya, apalagi juga calon mertuanya enggak baik, anak pertama dilangkai, ya sudah kasihkan Lea. Akhirnya untuk dapat Rahel ya akhirnya harus kerja lagi 7 tahun. Tapi saudara tahu di situ Yakub akhirnya mendapatkan 12 anak plus 1 Dina perempuan, 13 anak ya. Akhirnya memang nanti menjadi suku Israel ya, menjadi suku Israel. Wah, luar biasa. Itu berlomba-lomba dapat anak itu, saudara. Ya, berlomba-lomba dapat anak ya. Jadi saudara, gimana pun juga poligami itu akan menghasilkan persaingan. Pasti natur manusia itu tidak bisa tidak. Nah, kembali lagi saudara, kalau betul Hana disayang sama Elkana, Elkana sangat sayang kepada Hana. Kenapa pada waktu persembahan korban Hana hanya mendapat 1 bagian? Kalau betul Hana dikasih, lebih disayang dibandingkan Penina. Kenapa? Dicatat di saudara di dalam ayat yang ke berapa? 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi masing-masing dapat sebagian. Tapi Hana katanya disayang, kok mah dapat sebagian juga? Adil kah? Kalau namanya disayang kan kadang-kala dapat lebih kan? Saudara, kita ingat siapa? Kita ingat Yusuf ya, ketika sudah di Mesir menjadi pangeran yang luar biasa, orang nomor 2 berkuasa. Ketika melihat adiknya Benyamin yang sangat disayang karena adik kandung, Benyamin mendapatkan bagian yang lebih ya, sampai ada yang 5 kali lipat dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Kalau betul disayang, kenapa cuma dapat sebagian? Kayak itulah saudara, mulut orang itu bisa bermulut manis, tapi dalam kenyataan belum tentu. Belum tentu. Itu saudara dan saya jangan terkecoh dengan orang yang suka bermulut manis. Memuji-muji, tapi belum tentu pujian itu keluar dari kesungguhan hatinya. Dan belum tentu juga pujiannya itu benar. Itu Paulus kembali lagi ngomong apa saudara? Orang yang dipuji manusia tidak tahan uji. Tapi orang yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji. So itu saudara dan saya harus selalu cari pujian Tuhan. Karena pujian Tuhan bukan bermulut manis. Pujian Tuhan itu pasti 100% benar. Tidak mungkin salah. Saudara, itulah Hana begitu pedih hatinya. Tapi tidak apa-apa. Dia dengan kepedihan hati dia mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoa bukan dengan kegusaran. Berdoa bukan dengan kemarahan, tapi berdoa dengan kepedihan hati. Tidak salah. Jadi kalau saudara disakiti, saudara sakit hati kepada seseorang ataupun bagaimana, berdoalah kepada Tuhan. Tapi jangan dengan kegusaran dan juga jangan dalam kemarahan. Kalau kita berdoa dalam kegusaran atau kemarahan, nanti yang keluar kata-kata yang gak benar. Pasti. Ya. Kedua, akhirnya dari kepedihan hati menuju kepada ketekatan hati. Saudara, kita bersyukur kepada Hana. Namun kita lihat bersama-sama, poligami itu adalah realita di dunia kuno sudah waktu itu. Tapi mari kita bertanya bersama-sama, mengapa bisa terjadi poligami? Ya.
Apakah itu bagian dari kutukan dosa kepada perempuan? Ingat ketika Hawa, tanda petik ya, ditanyain sama Tuhan, kenapa? Akhirnya tanda petik dikutuk. Suamimu akan berkuasa atasmu. Ya, itu jelas. Memang kepada Adam nanti juga ada kutukannya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari makananmu. Jadi saudara, apakah ini bagian dari kutukan dosa kepada perempuan? Jarang kan yang poliandri, ya. Jarang seorang wanita punya banyak suami, itu jarang. Yang lebih sering itu seorang pria punya banyak wanita, itu yang lebih sering. Saudara, tapi bersyukur kepada Tuhan kita tidak lagi mengatakan kutukan-kutukan, karena kutukan itu telah ditanggung oleh Yesus, kutukan itu telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, ya. Sehingga saudara, bagi saya setelah di dalam Tuhan kita semua sudah dihapuskan dari kutukan itu. Nah, yang ini mungkin terjadi sudah karena kemandulan, sehingga terjadilah poligami, ya. Saudara, mungkin saja saudara, apalagi dia catat saudara bahwa Tuhan menutup kandungan Hana. Karena saudara, memberikan keturunan adalah tanda diberkati oleh Tuhan. Saudara, perempuan-perempuan Israel di zaman dulu, kalau tidak bisa menghasilkan anak, maksudnya memberikan anak keturunan kepada suaminya, itu terasa betul-betul tidak diberkati. Dia perempuan yang tidak berguna. Saya membaca latar belakang pikiran orang Yahudi, worldview-nya, itu memang betul. Bagi perempuan Israel, jikalau tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, maka dia termasuk tanda petik tidak diberkati. Ya, kalau tidak mau dikatakan sebagai berdosa atau dikutuk, tapi tidak diberkati. Orang Tionghoa kadang-kala juga begitu ya. Ya, bahkan sudah orang Israel juga kalau bisa laki-laki. Karena itu Hana nanti mintanya laki-laki, ya. Laki-laki. Orang Tionghoa juga gitu sudah, maunya laki. Karena nanti kalau laki itu bisa apa? Meneruskan marga. So itu kalau belum punya anak lagi, ya, perempuan. Kalau bisa dicari terus sampai dapat laki-laki. Yang kasihan kalau sampai 12 nggak dapat laki-laki sudah. Ya, karena itu kembali lagi worldview-nya, ya, konsepnya, ya. Masing-masing orang ya sudah tergantung apakah dia mau melaksanakan konsepnya atau tidak, ya. Nah, saudara, jadi di sini Hana betul-betul merasakan dirinya sepertinya kandungannya ya ditutup oleh Tuhan. Memang di dalam ayat 5 dan ke-6 dicatat demikian. Tapi saudara, Hana adalah orang yang apa? Bersama dengan suaminya sekalipun juga dengan Penina. Setiap tahun datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi yang aneh saudara, Penina juga orang yang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan setiap tahun. Tapi mengapa karakternya arogan dibandingkan Hana? Hana belajar menerima keadaannya. Penina sebaliknya. Mungkin karena persaingan, mungkin karena apa saya tidak tahu, karena Alkitab tidak menceritakannya. Tetapi yang jelas menghasilkan karakter yang berbeda dari dua orang ini. Yang satu lebih arogan dibandingkan dengan yang satu. Sedangkan yang satunya lagi belajar menerima keadaannya.
So itu saudara, sekalipun kita semua beribadah kepada Tuhan, rajin, tapi apakah betul ibadah kita itu mengubah karakter kita? Paulus pernah mengatakan ya di dalam surat Timotius, ya, ada orang yang beribadah kepada Tuhan, beribadah, setia beribadah, tetapi mengabaikan kuasa ibadah. Kuasa ibadah yang harusnya merubah karakter kita. Saya itu sudah di dalam gereja, orang yang rajin kebaktian, rajin beribadah, bahkan juga rajin melayani, belum tentu karakternya betul-betul diubah oleh Tuhan. Kita orang yang seperti apa? Apakah kita orang yang karakternya diubah oleh Tuhan? Jadi saudara, ibadah itu betul-betul harus menghasilkan, mewujudkan apa? Perubahan, transformasi hidup kita, termasuk reformasi cara berpikir kita. Harusnya begitu. Tapi kembali lagi, tidak sepenuhnya terjadi kepada setiap orang. Akhirnya saudara, Hana belajar mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Setelah dia mencurahkan, dia akhirnya bertekad, bernasar. Tuhan, kalau Engkau memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, aku akan berikan itu kepada Tuhan. Pisau cukur tidak akan menyentuh rambutnya. Saudara, dan Hana terus berdoa, tiada henti-hentinya berdoa. Dicatat di ayat 12. Sampai Eli menunggu. Oh, perempuan ini mabuk kah? Nah, saudara lihat di situ catatan pembacaan kita tadi. Setelah Imam Eli melihat tiada henti-henti berdoa, tapi dia pikir mabok. Sampai kapan kamu jangan mabuk lagi? Oh tidak tuanku, aku tidak mabuk. Jangan kau menganggap aku sebagai perempuan dursila. Jadi Hana tidak mau dituduh sebagai perempuan yang tidak baik. Tapi aku mengungkapkan seluruh isi hatiku kepada Tuhan. Nah, setelah Hana mengatakan demikian, maka Imam Eli memberikan berkat. Ketika diberkati oleh Imam Eli, Hana penuh dengan kelegaan. Dan dia akhirnya keluar dengan penuh sukacita dan dia mau makan minum bersama dengan suami dan keluarganya. Saudara, bagus sekali ya kata-kata dari Imam Eli itu. Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Luar biasa. Saudara, saya teringat kepada Agustinus, bapak gereja kita. Tapi kalau saudara tahu, Agustinus itu dilahirkan di dalam keluarga yang campur. Mamanya seorang Kristen yang saleh, papanya seorang kafir yang tanda petik tidak baik. Maka Agustinus adalah anak yang sangat pinter, tapi mengikuti teladan papanya yang sangat buruk. Mau berdebat pasti kalah, gak mungkin bisa menang. Tetapi Monica, ibu dari Agustinus, adalah seorang yang saleh. Ya, terus berdoa. Nah, apa yang dikatakan di kalimat ini adalah catatan dari Agustinus sendiri. Ya, ketika mamanya berdoa, Monica berdoa di gereja. Akhirnya hamba Tuhan yang melayani bishop di gereja itu ketika sudah mendengar ceritanya mengatakan demikian. Pergilah, selama kamu hidup, anak dari tetesan air mata tidak mungkin binasa. Anak yang didoakan dengan tetesan air mata tidak akan binasa. Saudara,
Disitulah Monica pulang dengan penuh kelegaan. Saudara, Hana belajar ketika Imam Eli sudah memberikan doa berkat, kiranya Allah Israel memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Maka Hana belajar beriman, belajar percaya. Sehingga di situ sudah dia penuh kelegaan. Dia tidak lagi sudah sedih. Dia tidak lagi melo. Ada orang Kristen ya disakiti hatinya. Melo terus sudah. Sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan melo terus. Nunjukin dirinya melo. Dia tidak bangkit dari kepedihan hatinya. Dia tidak punya ketekatan hati percaya kepada Tuhan di dalam melalui doanya. Saudara, mari kita belajar bersama-sama seperti Hana. Karena itu saudara, ketika Tuhan mengabulkan doanya, Hana menamai anak itu Samuel. Artinya Tuhan, aku telah memintanya dari Tuhan. Aku telah memintanya dari Tuhan. Jadi ketika saudara tahu ada seorang anak namanya Samuel, semoga orang tuanya menamai anak itu Samuel itu sesuai dengan pergumulannya. Dia telah memintanya dari Tuhan. Itulah arti kata Samuel. Dan setelah diberikan itu semua, Hana bercerita kepada suaminya dan suaminya setuju. Suaminya mempersembahkan korban nasar. Karena Hana sadar bahwa Tuhan mengabulkan itu karena dia pernah bernasar kepada Tuhan. Bahwa dia akan memberikan anaknya itu untuk Tuhan. Saudara telah mendengar khotbah-khotbah saya, khotbah-khotbah sebelumnya juga dari beberapa hamba Tuhan, ada pada waktu berbicara mengenai nasar atau nasir Allah. Ingat kembali, Tuhan memperingatkan, kalau seorang bernasar, dia tidak memenuhi nasarnya, boleh dikatakan agak ngeri, saudara. Dia akan dituntut sama Tuhan, dia akan dibunuh. Saudara, karena itulah jangan sembarangan bernasar, ya. Jangan sembarangan bernasar. Tapi Hana saya percaya dia tidak sembarangan bernasar. Karena itulah dia akhirnya menggenapi nasarnya itu untuk Tuhan. Dan ketika dia sudah diberikan anak tersebut selama 3 tahun, Samuel dibesarkan dan dididik oleh Hana, dipersiapkan melayani Tuhan. Saudara, Hana bukan orang yang setelah diberikan berkat menjadi take it for granted. Tidak. Ketika dia sudah diberikan, jawab doanya dikabulkan, dia bayar nasarnya, dia mau didik anaknya dengan baik. Itulah mengapa saudara, ilmu pendidikan menyadari anak-anak di bawah 3 tahun, bahkan juga di bawah 5 tahun begitu penting dididik oleh orang tuanya. Yang utama ibunya. Karena itu ada sebutan batita di bawah 3 tahun. Ya. Nah, saudara, Indonesia mau tanda petik yang mengikuti itu, saudara, ada sekolah-sekolah yang khusus untuk anak-anak yang masih di bawah 3 tahun. Ya, kalau yang di bawah 5 tahun kan sudah ada TK. Ya. Ada lagi yang di bawah 3 tahun. Karena disitulah termasuk ibu-ibu Israel bagaimana menanamkan pemahaman-pemahaman iman, kerohanian kepada anak-anak sejak kecil. Musa memang dialirkan di Sungai Nil sehingga dia dinamai Musa. Tapi pada waktu itu kakaknya perempuan Miriam mengikuti terus dan akhirnya kan diangkat anak oleh putri Firaun. Akhirnya ditawari untuk apa? Untuk disusui oleh perempuan Ibrani. Nah, padahal itu nanti apa? Akan disusui oleh mamanya kembali. Dan orang-orang Yahudi sangat memahami bahwa di bawah 3 tahun itulah anak-anak dididik dan dibesarkan dengan baik.
Itu saudara, jangan berikan kepada orang lain. Ya, jangan berikan kepada orang lain. Apalagi orang yang apa? Tidak seiman dengan kita. Saudara, Hana melakukan semua tugas-tugasnya, dia tidak take it for granted. Setelah diberkati, dia bersyukur, tapi juga jalankan tugasnya, jalankan tanggung jawabnya. Saudara, dari kisah Hana ini, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Pertama, berdoalah sesuai pergumulan hatimu dengan ketulusan dan kebenaran. Jangan berdoa dengan kelicikan dan pembenaran diri. Jangan. Tapi berdoalah dengan ketulusan dan kebenaran. Tulus. Hana itu tulus sekali. Walaupun dia disakiti, demikian sangat sakit, dia belajar tulus. Dia tidak dipenuhi dengan kemarahan, apalagi kegusaran, kedengkian, tidak. Tapi dia tulus, sehingga dia berdoa kepada Tuhan saja. Dan dalam kebenaran, bukan pembenaran. Kita seringkali doa untuk apa? Membenarkan diri kita. Kalau doa untuk pembenaran, itu akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Hasilnya apa? Selalu kita nyalakan orang lain, bukan mencari kebenaran. Bahaya. Kita akan menjadi orang Kristen yang munafik jikalau kita tidak doa dalam ketulusan dan kebenaran. Berserahlah kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, yang akan bekerja sesuai waktunya yang terbaik dan sesuai dengan apa yang Dia pandang baik untuk diberikan kepada kita. Bukannya ngatur Tuhan. Banyak orang Kristen maunya ngatur Tuhan. Tuhan itu seperti lampu Aladin. Tuhan itu seperti dukun istilahnya. Diperlakukan seperti dukun. Apa yang aku mau. Tapi bukan apa yang Tuhan mau. Itu pada waktu khotbah awal tahun sudah. Seringkali kita sudah punya rencana, Tuhan suruh tanda tangan, teken. Jadi itu bukan rencananya Tuhan, tapi rencananya kita. Tuhannya suruh teken, yang apa? Stempel. Jangan. Kalau betul-betul saudara dan saya mengakui kedaulatan Tuhan, berarti betul-betul Tuhan itu yang utama. Kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan terima. Nggak komplain, nggak ngomel-ngomel, apalagi apa? Akhirnya apa? Marah sama Tuhan, tinggalin Tuhan. Itu biasanya begitu. Orang Kristen yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan pasti begitu kebanyakan. Kebanyakan ya. Walaupun ada juga yang bertobat sih. Hanya apa? Mengakui kedaulatan Tuhan. Yang terpenting, lakukanlah bagian kita sebagai tanggung jawab kepada Tuhan. Hana sudah diberi, sudah semuanya, dia lakukan apa yang jadi kewajibannya. Khotbah saya pada waktu awal tahun, tanggung jawab moral, tanggung jawab kerohanian kita. Ya. Kita sudah diberkati, ya tanggung jawabmu apa? Tuhan itu, saudara, seringkali orang Kristen minta berkat. Ketika Tuhan sudah berkati, dia lupa sama Tuhan. Lupa apa? Memberikan rasa syukur kepada Tuhan. Udah diberkati, lupa. Mau nerima berkatnya, tapi lupa mengucap syukurnya kepada Tuhan. Bersyukur tapi cuma dari mulut, tapi tidak mau sungguh-sungguh nyatakan dalam wujud. Misalnya persembahkan dirimu, persembahkan hal-hal tertentu kepada Tuhan. Cuma terima berkat melulu, tidak mau belajar. Misalnya perpuluhan.
Saudara, perpuluhan itu prinsipnya adalah kamu terima berkat, kamu kelola dan nikmati, tanda petik kelola semuanya 90%, 10% untuk Tuhan. Ya kan? Itu kan konsep perpuluhan. Tapi ketika kita sudah diberkati, kita kalau bisa apa? Kasih lebih sedikit dari perpuluhan. Kita tidak menjalankan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Kalau dipikir-pikir padahal kan semuanya juga milik Tuhan, ya. Jadi saudara, mari kita belajar untuk apa? Melakukan bagian kita, itu sudah cukup. Tuhan yang paling tahu kok, kita itu seperti apa. Apakah kita orang yang betul-betul melakukan bagian tanggung jawab kita atau tidak sebagai orang percaya? Kalau itu dilakukan dengan baik, wah, kesaksian nama Tuhan itu harum sekali. Tapi memang pada faktanya sulit sekali untuk didapatkan hal itu. Saudara, ya sudahlah, tidak apa-apa karena saya tidak mungkin menjadi hakim untuk itu semua. Karena saya bukan Tuhan. Nanti kalau Tuhan akan menghakimi setiap kita. Saudara ingat, di dalam surat Petrus dikatakan itu. Dunia itu memang betul nanti akan terjadi penghakiman. Dunia kalau dihakimi itu dunia otomatis sudah binasa. Karena itu Petrus katakan apa? Yang akan dihakimi lebih dahulu adalah dari rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan. Nah, akhirnya Rasul Yakobus mengatakan bukan hanya dari rumah Tuhan, tapi pengajar-pengajar akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Termasuk saya. Hamba Tuhan itu pengajar yang memberitakan firman itu akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Jadi saudara, pada waktu berbicara begini pun hati saya penuh dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Di sini bukan dari arti apa menakut-nakuti membuat kita takut, tidak. Tetapi artinya apa? Kita hormat kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Kita mengakui kedaulatan Tuhan. Mari kita tunduk, mari kita jalankan supaya apa? Karakter Kristiani yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kau berkati ya Bapa kami semua yang telah mendengar. Kiranya Tuhan sendiri yang terus berbicara kepada setiap kami. Bapa, luruskanlah dan perbaikilah konsep-konsep kami akan kebenaran firman Tuhan. Termasuk mengenai doa. Dari Hana kami telah belajar. Sekalipun berdoa dari kepedihan hati yang sangat sakit, tapi akhirnya diakhiri dengan ketekatan hati yang luar biasa. Bukan karena Hana lebih baik dari Penina, bukan karena Hana lebih baik dari kami, tapi karena Tuhan membentuk Hana untuk menjadi demikian. Tuhan, biarlah Engkau juga tolong kami supaya kami boleh dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kemauan Tuhan dan kehendak Tuhan atas kami. Berkatilah ya Bapa firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali.